dan isi ya kemampuan kita. Untuk apa bang? Ya nanti kita kasih ke calon itu. Loh, gak kebalik nih. Loh, apanya kebalik? Kalau kita sudah melakukan ya searching terhadap Alkitab tadi, cakap, termasuk cakap iman loh. Ya. Nah, yang bagian dari takut akan Tuhan tadi. Ya kita harus support. Kepentingan Tuhan demi kesejahteraan masyarakat, umat ciptaannya. Nah di situ ini yang seringkali kita nggak menganggap kue serah-serah. Siapa aja lah kepilih lah. Siapa yang ngasih lah Wanipiro tadi gitu. Padahal bahayanya lebih daripada racun ular. Gereja tidak boleh diam kalau terjadi ketidakadilan. Kalau terjadi perkosaan tetap hak-hak asasi manusia. Kalau terjadi pembatasan kebebasan, gereja harus bersuara. Apa didengar atau tidak? Kalau dihukum karena itu silahkan. Tapi yang untuk itu gereja ada. Kalau tidak ada gunanya gereja. Sahabat-sahabat Kristiani, kita berjumpa lagi dalam obrolan yang seru bersama dengan Pendeta Saud Sirait di sini, salah seorang pendeta yang sudah cukup senior saya kira di HKBP dan juga dikenal di kalangan ekumenis dan kayaknya bukan hanya di gereja dikenalnya, justru lebih banyak dikenal sama aktivis-aktivis ini kalau Amang ya. Ya, teman-teman yang pernah aktif di era reformasi sampai beberapa waktu setelahnya juga pasti pernah melihat persentuhan dengan beliau di isu-isu keadilan dan demokrasi dan juga isu pemilu dan yang lain-lain, banyak sekali aktivitasnya beliau ini. Nah, tapi kita mau obrol sebentar ini Amang soal cerita sekarang ya. Kita baru mengalami suksesi kepemimpinan nasional. Sebentar lagi juga hampir semua daerah pilkada serentak dan akan berganti pemimpinan daerah gitu ya. Ada banyak hal yang akan berubah secara personal, secara tujuannya juga nanti ada beberapa visi misi yang baru yang disampaikan. Juga mungkin beberapa lembaga gereja juga pergantian ya gitu. PGI saya dengar juga mau ganti ini ya. Kepengurusan Nakoda untuk itu. Nah, sebagai seorang yang sudah cukup lama bergelut dalam isu-isu demokrasi keadilan di Indonesia, Amang melihat sekarang seperti apa? Apakah kita bisa cukup optimis sama masa depan demokrasi kita atau ada catatan penting dari Amang untuk ini? Ya, terima kasih ya. Ini saya kira teramat penting. Ya. Jadi pilkada ini, pemilihan ini kan akan tiba di perut kita. Ya. Dia bagaikan aliran air, ya, dari sungai sampai ke dapur, keceret, melangak, terus sampai ke sederhana. Sebab semua harga itu produk dari hasil pemilu. Terpilih presiden, terpilih DPR, terus lanjutannya gubernur, DPRD provinsi, bupati wali kota, DPRD kabupaten dan kota yang menentukan segala hal. Uang sekolah, harga beras, harga apa dan lain sebagainya. Betapa penting. Mereka yang menentukan. Ya. Mau sekolah gratis dikatakan atau sekedar kata-kata gratis, ini bisa. Jadi kalau kita mau meningkatkan harkat hidup kita, maka seriuslah dalam pergantian kepemimpinan pada pilkada di semua organisasi, ya, terutama pemerintahan ini. Nah, jadi secara alkitabiah pun kita wajib yang di Keluaran 18 ayat 21. Karena itu pilihlah dari antara mereka orang cakap. 2, takut akan Tuhan. 3, dapat dipercaya. 4, benci kepada pengejaran suap. Ini kriteria yang ditentukan di Alkitab. Ya, jadi dari segi tujuan tadi, ini menentukan harkat hidup, ya, hajat hidup. Dari segi teologis, makna imam, ya ini kata cakap. Cakap ini apa? Ada yang cakap memaling. Kan gitu. Alkitab jelas tidak. Karena apa? Benci pada pengejaran akan suap. Kan? Seperti dari 1 ke 4 ini, ya, ini kan bukan alternatif. Kan? Nah, keseluruhan toh. Nah, jadi cakapnya berarti cakap yang
membuat orang bermutu, ya. Kompetensi ya. Kompetensi, kebaikannya dan lain sebagainya, meningkatkan hal-hal yang positif yang menjadi need objektif dari masyarakat, entah itu pangan, papan sandang, dan juga kecerdasan melalui proses-proses pendidikan. Jadi takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini kan seharusnya kita bisa elaborasi, uraikan. Cakap itu juga udah jelas ya, ahli, expert di bidangnya. Nah, kalau untuk seorang pemimpin kepala daerah, pertama-tama dia harus memiliki leadership, bukan manajerial saja. Nah, leadership itu beda dengan manajerial, karena dia akan melihat di manajerial kan pada skop yang homogen, hanya unit-unit yang berbeda. Tapi kan kalau untuk leadership dia sangat heterogen, bahkan paradoks. Ya, ada yang bertentangan malah, saling malah gitu ya. Jadi manajerial yang leadership yang luas dia harus miliki. Kata cakap itu, ya, belum lagi dia melihat pemetaan ya, mapping dari keseluruhan tadi, terutama untuk peningkatan ekonomi kesejahteraan rakyat. Itu betapa pentingnya Alkitab tadi, pilihlah yang cakap dengan kriteria tadi. Yang kedua, memang ini akan menentukan, sangat banyak menentukan kehidupan kita, kehidupan anak-anak dan lain sebagainya. Jadi yang kita temui selama ini justru terbalik, teramat berbahaya dengan politik transaksional itu. Wanipiro. Jadi harus ada sebetulnya di kita ya suatu awal baru. Nah, saya 7 tahun di dosen di Sekolah Tinggi Teologi Pematang Siantar. Ada 2 pilkada, karena orang tahu saya bergerak di situ. Itu datang para calon legislatif maupun eksekutif. Lalu saya bilang oke, nanti saya acarakan Anda. Saya undang teman-teman ya, yang semarga, ya undang semarga gitu. Lalu istri saya bilang, tolong sediakan amplop dan isi ya kemampuan kita. Untuk apa Bang? Ya nanti kita kasih ke calon itu. Loh, gak kebalik nih. Lah apanya kebalik? Kalau kita sudah melakukan ya searching terhadap Alkitab tadi, cakap, termasuk cakap iman loh. Nah, yang bagian dari takut akan Tuhan tadi. Ya kita harus support. Lalu acarakan nanti supaya orang lain mengikut. Ya kami acarakan, pergi kami berdua antar. Ini amplop kepada calon. Cuman setelah itu saya bilang, nanti kalau kamu menang, ada dari sini putra-putrinya tidak bisa kuliah karena ketiadaan biaya. Itu kewajibanmu, bukan jasamu nanti ya. Karena kau dipilih untuk menyejahterakan rakyat ini. Tapi kalau saya minta uang dari dia, mungkinkah pesan spiritual tadi nyampe ke dia? Kewajibanmu loh untuk. Nah, jadi kalau udah cash and carry ini, money politics ini, sudah. Saya udah bilang, waduh jalan, terutama ya saya udah keliling seluruh kabupaten di Indonesia ini, lobang, waduh jangankan di daerah Simalungun saja, Sumatera Utara tuh kan Siantar Simalungun, kita jalan tuh, itu saya bilang bukan lobang berjalan, kau salah, apa lo? Lobang berjalan-jalan. Lah. Iya. Era pembangunan kita ke Saribudolo, menuju ke Sidikalang, apalagi mau perbatasan Sidikalang menuju Tanah Alas. Begitu kita nyampe di Tanah Alas antara langit dengan bumi, support mix sana licin, sedap di sini prajuk lubang berjalan-jalan. Saya bilang ke penduduk yang di Sidikalang, kawan-kawan semua, kalian bersyukurlah. Bersyukur apa ini?
Ini pemerintah ini harus dikutuk ya. Bersyukur dong kamu. Kenapa? Kamu kan udah cash and carry. Jadi kalau ada lubang lebih besar masuk sepeda motor muter Jerembab, bukan hanya pelaknya yang Rusak. rusak, patah atau bengkok, tapi kakimu pun patah. Kamu harus bersyukur karena kamu udah dikasih uang. Ya. Jadi tidak injili, tidak alkitabiah, tidak imaniah Wani Piro. Jadi menurut saya ini memaksa para eksekutif yang dipilih untuk korupsi. Kalau Wani Piro itu. Karena modalnya harus dikumpulin dulu, Kalau ya. misalnya di daerah itu udah ada yang mencapai angka 1 juta satu suara. Oh, oke. Iya. Mahal sekali ya. Nah, jadi kalau misalnya 80.000 pemilih, diambillah 41.000, berarti 41 M. Wow. Itu rata-rata sekarang. Itu daerah-daerah Samosir, coba bayangin. Toba ya kapan majunya? Pendidikannya kapan maju? Ini. Bahkan menurut saya kalau dari proses Wani Piro itu, saya terbayang-bayang ya Tuhan, cobalah dia janjikan 100 untuk S3. Ya kan? Ada juga ya putra gereja dapilnya Jakarta Timur. Nggak ada satupun balihonya, alat peraga kampanye, APK-nya. Nggak ada satupun yang kecil maupun besar. Tapi ketika dia petahana ya. Ya. Jadi ini periode kedua dia. Ketika dia menduduki itu, dia kasih beasiswa yang kesulitan di Jakarta Timur. Iya, dia nggak pernah kampanye. Yang bikin baliho ada 2 di situ, satu putri gereja ya, nggak usah saya sebut lah, satu putra gereja. Sama-sama pula dari satu partai. Yang satu itu, balihonya di mana-mana. Ini satu pun tidak. Menang yang ini. Lalu saya tanya kenapa? Ya iyalah, untuk apa kampanye, Pak Pendeta? Saya aja udah nangis ini. Dia pintar, tapi nggak bisa sekolah. Ya selama ini Pak. Ada kali udah ada sekitar selama 1 periode ini udah ada sekitar 5.000 yang dibantu. Yang dia bantu. Lah, coba rasio satu bisa jadi 5.000. Iyalah, rasio 1 itu yang 5.000 itu 1 orang bisa jadi 9 orang itu. Temannya. Keluarga 1/4 lah. Iya kan? Tapi ada teman dia yang dengar dia gitu. Berarti 4 kali 9 kali 5 udah 45.000. Yang dibutuhkan hanya 20.000. Nah, jadi di situ pola mau pilih mana kita di pilkada ini? Mau berapa lah, beli apa lah itu 500.000, 100.000. Tapi ini udah kelatahan yang menjadi kecanduan. Jadi pilkada udah harus diimbuhi dengan pemberian uang. Nah, ini celakanya tuh. Nah, sebetulnya gereja mau apa dengan ini? Saya bilang di sana, terutama saya ke Sulawesi Utara. Nah, saya bilang ini putra satu gereja. Iya. Ayo. Kita rame-rame memaksa kandidat ini tidak keluarkan uang. Kan bisa 2 sisi itu. Satu tadi morally, satu pos. Kan? Kami berdoa bagimu di hadapan Tuhan supaya tidak terjadi money politik. Biarlah yang melakukan money politik dikutuk Tuhan. Betul. Bukan kita yang kutuk. Tuhan. Tuhan. Kan gitu. Dibangun komitmen bagi calon ini. Sama-sama anak dari satu gereja gitu. Nah, begitu juga di Sumatera Utara itu. Kenapa gereja nggak bisa melakukan tadi 2 itu? Ya. Pesan dan tekanan moral. Di sini tekanan iman bagi calon kandidat, bagi pemilih. 2 itu dijalankan. Nah kalau gitu saya kira, ya itu
kita bayangkan dia mampu mengambil, bukan berarti tidak hanya 40 M toh. Ya, ya. Ya, mungkin 3 kali 40 M, ya kan. Lah, seorang bupati tanpa apa kan itu per bulan bersih oleh ketentuan peraturan tingkat-tingkat daerah seperti Samosir. Iya, dia tanpa apa-apa sebulan itu ya resmi sah itu sekitar 300 juta loh. Ya. Dia wakil bupati lebih besar lagi. Padahal wakil nggak ada kerja itu. Ya, dari ini, dari itu. Apalagi yang APBD-nya besar. Ya, ya. Itu Dana operasional. per bulan. Ya. Itu. Ya kan? Nah, di sampingannya ini yang lebih gila kan? Ya. Kadang yang tertulis diambil. Ya, ya. Ya kan? Nah, tertulisnya ke A diambil ke dirinya tuh kan gitu. Nah, ini paling bahaya kan, terjadilah kemudian untuk mengamankan itu sumpal mulutnya Ya. aparatus hukum, Betul. ya, aparatus pengadilan, lembaga swadaya masyarakat, lama-lama dia jadi lingkaran setan. Ini sekarang yang berbahaya, nggak bakal maju-maju. Makanya coba kita lihat Ethiopia. Nggak usah bandingkan dengan Singapura. Ethiopia apa dulu? Tahun 90 apa itu Ethiopia? Ya, negara yang sangat miskin. Lalar. Ya. Mengerubuti anak-anak. Sekarang, aduh, manusia mencari lalar di sana karena sudah nggak ada lalar. Ya, ini peran ini ya, bagaimana kita kembali ke Alkitab. Tidak ada. Kita masuk misalnya lahirnya pemimpin yang tanda kutip dikatakan sekuler, pemimpin politik. Kan berakhirnya masa Samuel Di kitab Samuel, ya. Ya. kitab Samuel 1 ayat 8. Setelah era hakim-hakim ya. Iya, hakim terakhir kan Samuel. Walau dalam bentuk demo, tua-tua Israel mendatangi rumahnya si Samuel di Rama. Excuse-nya, reasoningnya dibikin tuh. Karena si Abia dan si Joel tidak cakap anaknya ya. Samuel tidak cakap dianggapnya. bukan hanya itu, ini dinasti. Ya. Kan? Jadi hakim di Betsheba toh? Ya, ya. Dan ini bukan benci pengejaran suap, suka pada pengejaran suap. Suka suap ini kan di demo. Pertarungan teologis, pertarungan politik terjadi. Termasuk kan Samuel yang anti, lahirnya raja Melek. Ya, ya. Raja manusia. Akhirnya terjadi. Ya, lahir Raja Saul. Nah, di sana terjadi itu dua perjumpaan yang kita sebut demokrasi sama teokrasi. Samuel memperoleh nubuatan, ya kan? Datang bahwa nanti kau akan menjumpai laki-laki yang sedang mencari dombanya, yang hilang. Dari suku Benjamin, gitu. Kan? Nanti dia akan gini. Nah, Saul diperintahkan bapaknya. Kayak seperti yang itu. Kau pergilah, ada domba kita yang hilang. Pergi akan diterusin. Lalu si hakim Samuel kan kembali ke kriteria satu. Cakap itu apa pada masa itu? Kemampuan bernubuat. Kalau Saul, kemampuan bernubuat. Karena itu dibikin crash program seminggu supaya Saul bisa bernubuat. Muncullah kemudian, walaupun dia bukan nabi, tetapi sudah mampu bernubuat. Konten dari kata cakap pada masa itu bersifat mistis. Nubuat kan? Tapi itulah masa itu ilmu. Ya. Paling cakap adalah orang yang mampu bernubuat. Jadi itu. Lalu diurapi. Setelah itu kan, itu teokratis. Tapi aku ujuk-ujuk apa aku udah langsung dijadi? Belum. Kan pertemuan dengan kepala suku. Tua-tua. Iya, betul. Artinya seluruh rakyat. Itu representatif. Dilakukan kan pemilu. Pertama seperti Indonesia, partai dulu. 12 partai. Ya, suku-suku. Ya. Siapakah nih yang memenuhi kuota? Kan pasti itu. Ya, ya. Terpilih suku Benjamin, ya. Nah, Benyamin lakukan lagi. Antar semua kaum, ya. Kaum, marga. Akhirnya Kis. Marga Kis tahu berujung. Kis lagi berujung pada keluarga Saul. Saul. Ya. Jadi pemilu berjenjang namanya.
ada banyak sistem Memilih pemimpin. pemilihan. Kalau Australia lain lagi preferensial milih, jadi Iya. nggak hanya nomor satu, ada penomoran. Iya. Nah, tapi itulah, itu technically. Tapi ini pemilu. Jadi pemilu pertama itu di Alkitab. Ya. Nah, itu yang, kemudian kan kawan-kawan kita Muslim juga melakukan pemilu. Dalam pergantian khilafah. Nabi. Ya. Makanya bukan keturunan Nabi. Ya. Bahwa kemudian ya di mana-mana perpecahan Kristen, Protestan, Katolik. Nah, ini juga kan Ya. muncul Sunni Sunni dan Syiah. Syiah. Tapi tidak apa-apa pemilu dilakukan. Artinya ya harus di Alkitab ada, dalam tradisi-tradisi Agama lain juga ada. agama, ini juga ada. Jadi jangan dianggap juga itu sebagai sesuatu yang di luar kepentingan Tuhan. Pemilu itu kepentingan Tuhan. Coba seperti tadi, dia akan memproduksi semua harga Ya. yang nyampe ke perut, nyampe ke jantung. Kalau sakit jantung, biaya operasi kan ditentukan Betul. oleh pemerintah juga. Asuransi dan yang lainnya itu gitu. Ya. BPJS apa semua diatur. Iya. Jadi nggak bisa tidak gitu. Jadi kepentingan Tuhan demi kesejahteraan masyarakat. umat ciptaannya. Nah di situ ini yang seringkali kita nggak menganggap kue serah-serah. Siapa aja lah Isi kepilih lah. gue. Ya. Isi gue ingat. Siapa yang ngasih lah Wani Piro Iya. tadi gitu. Ada hal bahayanya Iya, lebih iya. daripada racun ular. Oke. Nah, bagaimana kita membangun itu nanti di pilkada? Nah, saya nggak tahu. Tapi Tapi ada yang saya tahu bahwa di sinode tertentu ini sudah jalan. Ya, ya. Wani Piro. Proses kampanye juga udah lebih dahsyat dari kampanye calon bupati, calon wali kota. Sedih. Ya. Saya sedih melihat itu. Jadi bukan malah mempengaruhi dunia untuk berubah, tapi malah terpengaruh ya. Jadi malah ya mengalami ini. Bukan memberi kesaksian, ya, ya. tapi malah meniru. Harusnya dia teladan, exemplary, ditiru keteladanan itu. Ini enggak, meniru. Ya, ya. Ya itulah karena juga makna kekuasaan itu enggak dipahami. Ya. Kalau di dalam Alkitab itu dua. Satu exousia. Ya, exousia. Itu kekuasaan yang menindih. Ya. Menindas. Perlu. Itu makanya pedang. Pemerintah megang pedang. Ya, betul. Untuk apa? Menebas kejahatan. Diperlukan. Itu exousia. Yang satu lagi kan dunamis. Dunamis, ya. Nah ini menghidupkan. Nah dua ini kan harus di pemimpin gereja, apalagi di pemimpin masyarakat. Negara. Bagaimana dia menggunakan itu, kan? Sehingga negara itu berkesejahteraan, berkeadilan, menjadi satu percontohan bagi yang lain. Wah. Itu memang harus dimulai dari lingkup. Kalau orang mengatakan Indonesia ini serba agama, apa-apa agama, kan ini Indonesia, semua mau Buddha, Kristen, Katolik, Islam, semua itu, Ya, ya. semua agama, walau tidak disebut negara agama. Muncul rumusan baru, negara beragama. Kapan negara punya agama? Iya, iya. Ini negara beragama kan. Jadi mau bikin negara bertobat. Aneh. Bikin bertobat itu kita. Manusianya. Ya, itu penjelasan yang sangat menarik dari Pendeta Saud, karena memang ada hal yang perlu kita soroti ya dalam banyak pilkada maupun pemilihan-pemilihan pemimpin itu. Karena satu sisi harusnya kita bisa membuat gerakan moral dan tekanan moral untuk perubahan, tidak jadi politik uang itu tadi gitu ya. Terus bagaimana akhirnya pemerintah dan penguasa itu menggunakan exousia dan dunamos tadi ya. Jadi sesuatu yang menindas sekaligus juga ya sesuatu yang untuk menindas kejahatan, dan satu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Ini pesan baik Amang, jadi sebuah gerakan spiritual tentunya yang perlu kita renungkan menjelang pilkada, bahwa kita perlu menatap itu sebagai masa depan kita. Dan ini hal yang spiritual ya, bukan semata-mata demi sekedar prosesi pemilu, bukan. Tapi memang ini adalah kepentingan Tuhan untuk kesejahteraan umat ciptaannya
depannya ya. Itu sesuatu yang memang perlu kita kita renungkan bersama-sama menjelang pilkada dan menjelang suksesnya kepemimpinan nasional. Semoga kita bisa membangun gerakan-gerakan itu ya, Mang ya, dari yang tempat kecil. Jadi teman-teman di komunitas, teman-teman di kelompok-kelompok keagamaan, teman-teman di berbagai tempat itu harusnya memulai gerakan moral itu, bukan malah meminta dari tadi manipiro gitu ya. Tapi kita justru harus memberikan dukungan kepada mereka-mereka yang memberikan perjuangan buat keadilan dan demokrasi kita. Terima kasih Amang Saud sudah berbagi. Kita harapkan doa yang terbaik buat pergantian kepemimpinan negara kita. Semoga orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang memang bisa mengerjakan hal-hal yang baik buat begitu banyak masyarakat di Indonesia. Sampai berjumpa lagi dalam obrolan-obrolan berikutnya dengan para tokoh-tokoh Kristiani. Terima kasih buat Amang Saud di sini dan terima kasih buat teman-teman yang menyaksikan. Sampai jumpa semua. Dadah.